Ya, selamat siang. Assalamualaikum para pemirsa semua. Bang, sehat selalu? Sehat, Ini alhamdulillah. luar biasa. Sebelah saya ini Bang Oyo Sinapoe. Halo pemirsa semua. Beliau ini luar biasa sebagai tokoh politik, pengamat-pengamat yang selalu konsen dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan selalu mendukung apa yang menjadi ide-ide cemerlang dari para pemimpin bangsa kita ini. Siap Gus. Bang, kita berbicara tentang ekonomi yang sedang digagas dan dibangun oleh Presiden kita Prabowo, Pak. Oh, menarik ini, Gus. Ini apa nih? Jadi, apa lagi? dalam setahun ini, Ya. kita ketahui Pak Prabowo kan sudah memberikan satu tekanan-tekanan bahwa kalau kita harus mampu berdiri di kaki sendiri dengan menguatkan seluruh infrastruktur pangan, ya kan, kekuatan pangan, ada badan pangan dibentuk, kita berusaha untuk tidak melulu mengharapkan aliran bahan pangan dari luar negeri, tapi kita harus menjadi satu benteng pangan itu menjadi lumbung kekuatan logistik kita, bahkan kita bisa surplus untuk diekspor. Ya, betul itu, Gus. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan ini, Bang, untuk mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan pangan kita ini. Serta yang paling penting, beliau ini agar orang-orang yang dianggap serakah nomik, ini mulai di gergaji, Pak. Saya kira Abang ini dengan senyum-senyum udah tahu apa yang diwacanakan oleh Presiden kita ini. Nah, sekarang saatnya Bang Huyo untuk sampaikan beberapa prediksi. Ini kan akhir tahun, Bang. Sudah setahun ini sudah kelihatan apa yang dibangun Prabowo. Ke depan ini Pak Presiden ini seperti yang sudah kita wacanakan ini, apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar betul-betul serakah nom itu hilang, ekonomi kerakyatan jalan, kedaulatan pangan kita berjaya. Coba Pak. Menarik ini, Gus. Ini kata-kata serakah nomik ini menarik, Gus. Untuk pertama ya, Gus. Mungkin ya, semua pengusaha itu kalau mau untung harus serakah dulu. Harus serakah dulu. Kalau nggak ada keserakahan, pasti dia tidak akan punya ide untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, begitu, Gus ya. Tapi kan tiba-tiba kita ini mendapat berkah ini. Masyarakat Indonesia ini tiba-tiba mendapat berkah, Gus. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden 08. Yang ke-8. Jadi kehadiran Pak Prabowo ini berkah buat berkah buat. Nah, di mana sisi berkahnya? Kalau saya boleh mengkonstruksi Prabowo ini di dalam 5 tahun ke depan sejak beliau terpilih ya. Dan Gus sudah mengingatkan ada sebuah frasa untuk mengingatkan. Mungkin ada 3P ini. Jadi gaya Prabowo dalam 5 tahun ke depannya kan. Pertama, sudah 1 tahun ke depan beliau sudah mengeluarkan P pertama. Namanya peringatan. Hai kalian oligarki, jangan coba-coba. Saya presiden, saya pemilik kekuasaan. Jangan you ambil semua, jangan serakah. Nah, itu loh pesannya. Artinya boleh serakah, tapi kan orang yang sudah serakah hari ini, yang sudah kaya itu dari hasil keserakahan 10-20 tahun sudah cukup berhentilah. Dan itu kelihatan dalam pesan Prabowo dalam semua pidatonya. Jangan serakah. Saya akan menjadi presiden. Apa yang kalian ambil berlebih, kembalikan kepada negara. Apa yang kalian curi, silakan laporkan. Apa yang kalian belum bayar, silakan bayar. Kan begitu. Ini kan peringatan. Artinya peringatan ini tidak boleh kelamaan, Gus. Nah, di dalam konstruksi ke depan, maka ada 2P yang akan muncul. Apa saja itu, Pak? Setelah peringatan, maka ada perintah. Pasti. Gitu ya? Loh ini, Gus, tentara ini, Gus. Nggak boleh ada tiba-tiba ada strategi, tidak ada perintah. Hancurkan sebelah sana. Batalion ini siakat sebelah sana. Ini gaya militer ini nanti akan. Jadi presiden kita ini tidak bisa hilang sifat strategic planningnya. Jadi beliau ini biasa bertempur, Gus, bukan biasa di belakang meja. Prabowo ini adalah presiden tentara tempur. Jadi dia tidak akan pernah senang dengan berita, sudah begini komandan,
Orang cari muka selesai sudah, tidak ada cerita waktu orang cari muka sekarang. Berarti jangan sampai orang salah mengira tentang presiden kita ya. Itu dia Gus. Banyak orang terlena 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dengan gaya-gaya asal Bapak senang. Hari ini si A melapor, si menteri melapor, dia akan cross check pakai intel beliau. Ya Gus, Seluruh infrastruktur digunakan. Bukan kejam, bin apa semua akan diberdayakan. Bukan kejam Gus, tapi inilah gaya militer. Dia harus memastikan perintahnya sampai di lapangan. Dia harus memastikan apa yang sudah disepakati berjalan dengan baik. Tapi hebatnya Pak Prabowo ini sosok militer, tapi kesantunannya dan kelembutannya kok lebih menonjol ya. Inilah yang mungkin Gus nanti bisa mengelaborasi. Nanti kemungkinan Gus harus menjelaskan kepada pemirsa kita. Walaupun beliau ini adalah seorang panglima tempur, beliau juga itu adalah seorang panglima padepokan. Gus kan kita sudah pernah bercerita sama Gus kan, kala dulu Prabowo itu 15 tahun ini berpadepokan lah, bertapalah, berkontemplasi lah. Seandainya kalau saya jadi presiden suatu saat, apa yang harus saya lakukan? Dan itu, mimpi ini setiap 5 tahun sekali muncul di kepalanya. Maka beliau selalu mencalonkan diri. Dia tidak pernah mundur, Gus. Artinya, berarti kita harus mengerti bahwasanya Prabowo ini punya nilai tulus untuk membangun bangsa Indonesia ini. Jadi tidak main-main ini. Ini ada pesan-pesan kultural kemungkinan besar ya menurut saya. Saya bukan dari kultur Jawa, tetapi saya mengerti tentang nilai dari sebuah peradaban itu, dan saya melihat dari hasil diskusi kita sering Gus ya. Dan Prabowo ini memiliki trah masa lalu yang akan turun kepada beliau. Entah yang mungkin Gus Andi sudah menjelaskan beberapa saat yang lalu, beliau ini adalah personifikasi dari Sultan Agung, keturunan trah dari HB atau dari mana, dari Kesunanan kerajaan-kerajaan. Itulah yang kira-kira yang akan muncul, Gus. Artinya presiden kita Pak Prabowo ini selain beliau sebagai seorang prajurit, tentara, juga cerminan panglima perang yang kalau dalam dulu di kerajaan itu seorang senopati ya. Seorang senopati. Dan Senopati ing Alogo. Senopati Alogo. Dan ini, dan Gus, ini kan sudah pernah Gus terangkan, ini kan muncul di dalam diri Sultan Agung. Beliau kejam terhadap musuh, kejam terus, tetapi sangat santun dan semeleh terhadap penduduk dan masyarakatnya, rakyatnya. Itu karena beliau selalu dekat dengan alam, Pak. Itu dia tidak mau dalam satu keramaian itu hidup di Jakarta. Beliau mendirikan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang. Disitulah kemakrifatan ada. Itulah Gus. Jadi jangan salah ini melihat Pak Prabowo yang seperti tokoh biasa. Ini sudah makrifat ini. 90% orang yang berada di sekitar Prabowo, baik itu yang judulnya menteri, baik itu yang labelnya orang terdekat, baik itu labelnya orang yang seolah-olah dia pintar macam-macam, tidak mengerti konsep ini. Senopati ing Alogo ini penting sekali untuk dipahami oleh para orang-orang yang berada di sekitar Prabowo ini. Berarti untuk menuju tahapan di tahun 2026 tahun kedua beliau, tentu beliau sudah tahu dan hafal siapa tim yang terbaik di timnya, Bang. Kira-kira bercirikan seperti apa yang dibutuhkan Pak Prabowo untuk menjadi satu tim yang kuat ke depan ini? Prabowo butuh panglima tempur. Jadi beliau ini kan panglima perangnya, panglima tempurnya ada lagi. Nah kan beda, perang sama tempur itu beda. Perang itu adalah sebuah konsep besar, tempur itu kan adalah kasuistik kan. Entah itu di wilayah ekonomi kah, entah itu di wilayah sosial kah, entah itu di wilayah hukum kah, macam-macam. Artinya semua panglima harus bisa tempur ya? Harus bisa semua. Dan ini, gambaran ini harus ada di sekitar Menko. Menko ini kan panglima tempur. Kalau dalam kita lihat konstruksi dari pemerintahan itu, Menko itu harus panglima tempur. Gayanya loh ya. Di bawahnya itu kan nanti ada jenderal-jenderal perangnya. Begitu. Nah, yang terpenting ini sekarang Gus adalah karakter-karakter panglima tempur itu pertama harus bisa memahami apa yang Prabowo inginkan dari sebuah cerita besar, dari sebuah kerangka pikir Prabowo. Ingat loh, Prabowo ini bukan kapitalis. Prabowo ini aslinya sosialis.
Artinya apa, Gus? Dia ingin mengumpulkan seluruh sumber daya alam Indonesia, seluruh uang yang beredar untuk dia bagikan kepada rakyat. Nah, ini yang harus diterjemahkan oleh para panglima tempurnya. Jangan hanya asal menembak, tetapi nanti yang salah tembak kena orang lain. Itu dia tidak. Prabowo menurut saya karakter beliau tidak dengan ini. Nah, yang bisa cocok dari konstruksi ini, saya pikir gimana ya, Gus ya? Harus kita akui bahwasanya pilihan itu sudah tepat dari awal. Misal, ini bukan melebih-lebihkan, Erlangga menjadi Menko Perekonomian, ini sudah tepat. Fokus di bidang perekonomian. Fokus di bidang ekonomi. Erlangga tidak mau lagi mencampuri urusan politik, walaupun beliau itu ada parpolnya, tapi beliau tidak mengedepankan itu. Entah itu sengaja atau tidak mundur dari sebuah parpolnya, tetapi itu menandakan bahwasanya Erlangga komitmen untuk membantu Presiden Indonesia yang namanya Prabowo Subianto untuk sukses dalam memimpin. Nah, itu menurut saya. Kedua, beliau tidak banyak bicara. Bahkan ya kita tidak pernah melihat Erlangga itu mengomentari masalah-masalah politik. Dia hanya kerja aja. Undang ke sana, pergi ke G20. Itu yang dibutuhkan presiden. Itu yang dibutuhkan presiden. Tidak boleh banyak bicara, banyak aksi. Iya. Banyak kerja. Banyak kerja. Kan ini ing alogo ini senopati ing alogo. Dan siap kerja kapanpun, dimanapun. Kapanpun ini. Setiap saat dipanggil on. Jadi Prabowo menginginkan Panglima Tempur adalah eksekutor. Tidak boleh sembarangan. Jadi artinya kalau masih ada, dan untuk menjadi eksekutor itu tidak boleh banyak bertanya. Makanya oleh sebab itu saran ya banyak dari para ilmuwan ya. Jika perlu semua panglima itu adalah orang mengerti pertempuran gitu loh. Bukan harus tentara ya, bukan. Tapi orang yang mengerti tentang karakter untuk mengeksekusi. Itu. Nah, kaitannya dengan oligarki, Bang. Ini menarik. Dengan naga 9 yang sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikorelasikan dengan bunyi pasal di Undang-Undang Dasar kita bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya digunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran masyarakat. Dikuasai oleh negara, tapi digunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Yes, betul. Nah, bagaimana ini kebijakan presiden terhadap eksistensi oligarki? Ini kan tadi sudah saya katakan ada 3P, kan. Yang P pertama adalah peringatan terhadap mereka yang sudah menikmati kue ekonomi Indonesia selama pasca reformasi ini selama 25 tahun, you jangan terlampau serakah. Ini peringatan dari seorang presiden yang berorientasi sosialis. Artinya pikiran beliau ini tidak kapitalis ya. Jadi dia pingin apa sih sosialis itu? Sosialis itu basisnya adalah rakyat harus sejahtera. Caranya bagaimana rakyat sejahtera? Tidak boleh ada satu kapital berkumpul di satu tempat. Konsep oligarki itu kan adalah mengumpulkan harta di satu tempat. Entah yang kuasai 9 orang kah, 10 naga kah, 20 kura-kura ninja kah, apa macam, tidak boleh terjadi ini. Jadi Prabowo datang mau menghancurkan sistem yang ada selama 25 tahun. Karena rusak ini. Pasca reformasi, kebijakan itu banyak yang berubah. Makanya sebenarnya Gus, jika ada ide dari kawan-kawan yang ada di parlemen, dan memang juga adalah ide daripada Prabowo sendiri itu untuk mengembalikan konstitusi kita terhadap konstitusi 45, itu adalah langkah yang sangat strategik. Bukan kemunduran kok. Kita ini kan sama dengan mengambil busur panah, menariknya ke belakang, bukan menarik ke depan. Kalau menarik ke depan kena kita sendiri, tapi kalau mundur ke belakang untuk target ke depan itu melesetnya cepat. Artinya ide kembali ke Undang-Undang 45 itu betul, tetapi dengan penataan yang sangat betul-betul sangat kuat. Rakyat harus menjadi alat terdepan dari cita-cita kita semua ini. Ya, gitu kira-kira, Gus. Artinya ini kita sudah dapat kesimpulan nih. Ya. Daya dobrak dan hebatnya presiden kita ini, merah putih dadanya ini luar biasa, Bang ya. Gus, 15 tahun menunggu momentum seperti ini. Sejak, kan Gus ingat konvensi Partai Golkar kala itu Prabowo Subianto ikut 2024. Hari ini sudah 2025, berarti sudah 11 tahun lebih 20 tahun lebih permainan ini terjadi. Artinya mana ada orang yang menunggu selama ini seperti Prabowo? Nggak ada. Cita-cita itu kita lihat dia bagus kalau dipegang terus oleh orang itu selama umur hidupnya.
Luar biasa. Ini Ya. sama dengan perjuangan para nabi. Tidak ada para nabi itu berjuang 1 tahun tersebarlah agama itu. Tidak ada 1 tahun itu ada seorang ahli akademisi membuat teori 2 tahun tersebar ekonominya. Tapi ini adalah sebuah kesetiaan terhadap cita-cita. Ini bukan menyamakan Prabowo dengan Nabi, bukan. Ini konteksnya lain ya. Tetapi kesetiaan terhadap cita-cita itu sangat penting. Nah, Prabowo ini adalah salah satu contoh anak bangsa yang setia terhadap cita-citanya. Cita-citanya apa? Kesejahteraan rakyat adalah harga tertinggi dari sebuah pencapaian kita di dunia ini. Sampai beliau yakinkan bahwa harta, nyawa pun dia korbankan. Lah ya, Demi betul. kepentingan Indonesia bisa maju. Dan itu terbukti, Gus. Oligarki, gak ada lagi cerita main-main. Dipanggil, diancam, pemalakan liar apa semua dilawan, tambang ditertibkan dan macam-macam. Tidak ada lagi. Makanya Menteri Ekonomi yang sekarang ini dengan berpasangan ya, dengan bermitra dengan bukan bermitra ya, tapi menjadi satu tim dengan Purbaya. Ini ngeri nih. Wah, apa yang apa yang Anda lihat ya, Bang Will lihat ya munculnya gini, seorang Purbaya yang mendesain tata kelola keuangan kita ini bersinergi dengan apa yang menjadi pikirannya presiden kita. Gini Gus, saya terlepas dari cocokologi atau tidak ya, tapi saya coba-coba untuk membawa rasionalitas ini supaya kita paham apa sih aksi hari kita ini. Kita kembali ke masa lalu. Dari nama-nama yang ada hari ini yang menemani Prabowo ya, ada Purbaya dan Erlangga. Erlangga adalah sosok raja besar yang menciptakan kerajaan-kerajaan besar setelah itu ya. Ada basisnya Jenggala, ada Doho, yang kemudian lahirlah kerajaan besar ya. Dan Erlangga memerintah dengan baik. Bayangkan Gus, anak-anak beliau tidak diserahkan satu mahkota kepada satu orang. Malah kerajaan itu dipecah dua, dibagi kepada mereka untuk memimpin, untuk menerjemahkan teori ekonomi. Kalau kita terjemahkan hari ini ya, coba kalian praktekkan teori ekonomi itu kepada kerajaan yang kita dirikan baru-baru ini. Aspek distribusinya jalan. Aspek distribusi jelas. Artinya ini tidak. apa yang dilakukan Pak Presiden kita seperti itu ya? Seperti itu. Membagi pemerataan di tingkat kerajaan. distribusinya tidak boleh yang tadi itu mengelompok satu. Tidak boleh. Pusat kekuasaan ekonomi. Dan itu kelihatan. Artinya ini bukan omon-omon. Ini adalah sebuah realita yang terjadi kalau kita berpikir. Ini bukan untuk mencocokologi pemirsa. Jadi jika ada pemirsa atau orang-orang yang berpikir bahwasanya ini cocokologi, oke silakan, tidak apa-apa berpikir. Tapi kita juga perlu menampilkan, jika cocokologi kita ini rasional, maka dia sangat rasional. Tidak ada lagi cocokologi. Cocok banget gitu loh. Itu intinya. Yang kedua, Gus, muncul sosok Purbaya. Purbaya ini kan bukan juga orang sembarangan dalam nama masa lalu. Dia adalah seseorang terah yang memiliki kekuatan dan pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan dan ekonomi. Jadi kalau ini di Prabowo Subianto ditemani oleh dua orang ini dalam mengendalikan ekonomi ini, saya yakin apa yang kita cita-citakan 5,5%, 6%, 7% itu bisa tercapai tahun 2026, Gus. Apakah itu yang menjadikan satu inspirasi? Pak Prabowo ini kan berasal dari pasukan elit, Bang. Yes, betul. Kopassus ya. Iya. Nah, apakah dua orang ini bisa dianggap sebagai pasukan elitnya Pak Prabowo? Lah ini adalah pasukan Kopassus dari sipil. Loh kalau Kopassus dari militer kan ilmunya ilmu tempur. Ya. Tapi kalau dari sipil ilmunya ilmu mengutak-ngatik ekonomi sehingga menjadi sebuah desain besar, sehingga apa yang dicita-citakan yang tadinya orang underestimate terhadap Purbaya, oh ini setelah tidak ada yang mengalahkan Sri Mulyani, tapi ternyata apa Gus? Popularitas Purbaya dalam waktu 2 bulan mengalahkan popularitas Sri Mulyani yang 15 tahun itu. Betul Gus? Coba Abang lihat background pendidikan dari dua orang ini. Ini teknokrat semua, Bang. Ini teknokrat, Gus. Pak Erlangga insinyur, yes, ya, UGM, Pak Purbaya insinyur dari ITB. Tapi mampu mengelaborasi tata kelola keuangan dan ekonomi Indonesia dengan baik. Itulah yang namanya dalam situasi global yang menekan loh ini. Dan memang global hari ini menekan, bukan saja global. Dulu tantangan kita, Gus,
10 tahun, 15 tahun yang lalu memang isu global itu sangat penting sekali. Sekarang bukan lagi global, Gus, sudah tak ada tambahan geopolitik, di mana Cina sudah mulai menjadi kekuatan besar. Dulu kan cuma ada satu geo, namanya Amerika dan sekutu Eropanya. Artinya, ya apa yang dikatakan Amerika dan Eropa itu yang kita ikuti. Sekarang ada geopolitik baru, namanya Cina. Cina membangun geopolitik baru lagi, ada lagi Rusia, ada lagi di sebelah sana India. Nah ini harus butuh apa ya, presiden yang seperti karakter Prabowo dan orang-orang seperti orang-orang seperti Erlangga dan Purbaya ini yang mampu mendesain. Ini mendesain, bukan menerjemahkan, harus dia mendesain. Menerjemahkan itu, Gus, letter leg. Kalau bahasa Arab itu kita tiga baca tafsir, ya itulah dia tafsir. Tapi ini mendesain dari hasil sebuah kerangka besar, didesain menjadi turunan. Kan begitulah ekonomi, Gus. Tidak boleh kita menerjemahkan ekonomi kita 6%, gimana caranya? Begini, turunannya ini harus didesain. Tidak boleh tidak pakai desain. Ujungnya adalah angka 6%. Bagaimana datang kepada angka 6%? Itu adalah hukum teknokrat yang bisa dilakukan oleh teknokrat melalui hukum turunan matematik misalkan. Yang penting kan angkanya 6 atau 7. Dan saya yakin dari karakter yang seperti ini, Gus, karakter presiden yang tidak selalu cawe-cawe terhadap kebijakan menteri, ini kan kelihatan. Dulu, Gus, kita bisa membandingkan kan, presiden ini dan partai politiknya selalu cawe-cawe terhadap urusan menteri loh. Hari ini, coba lihat Prabowo itu cawe-cawe di sebelah mana? Betul. Dalam urusan kementerian, silakan Pak Menteri SDM keluarkan kebijakan tentang misalkan tambang rakyat apa. Pernahkah ini ada kata-kata dari partainya Pak Presiden atau Presiden itu sendiri? Tidak pernah, Gus. Jadi panglima-panglima tempur di bawah kendali Pak Presiden ini tidak hanya beliau-beliau yang mampu menjalankan perintah ya, tapi mampu menerjemahkan dan mendesain dari kebijakan beliau. Karena beliau ini tidak bisa bersifat aplikatif. Dan ini artinya ini ada konsekuensi, Gus. Ada konsekuensi dan itu muncul dalam P terakhir. P terakhir apa ini? P terakhir itu penghukuman. Kan tadi peringatan, perintah, penghukuman. Barang siapa yang melanggar atau tidak mengikuti atau jalan sendiri di luar kerangka, saya hukum eksekusi maksudnya. Ini dia tidak mau menerima kegagalan. Presiden kita ini tidak terbiasa. Ini satu dari kacamata perspektif politik, artinya ini loyalitas, dedikasi dan tegak lurus harus ditunjukkan. Itu pertama. Yang kedua adalah kecerdasan. Tetap harus ada. Itu tidak bisa. Lebih dieksekusi. Apa yang dimau presiden ya? Apa yang dimau presiden tidak bisa karena designing itu perlu orang cerdas. Pertama dia harus loyal dan betul-betul dia harus tegas, loyal dan setia. Tapi begitu dia sudah masuk dalam klaster loyal, setia, tegas ini, dia harus masuk dalam kata klaster kecerdasan. Mendesain itu kan tidak bisa. Makanya Prabowo tidak mau cawe-cawe ke kebijakan para menteri. Silahkan. Tapi begitu salah, ada dua pilihan. Mundur atau saya eksekusi. Dan itu sudah kelihatan, Gus. Tidak menunggu 1 tahun. Ada yang di bawah 1 tahun, menteri sudah lengser. Betul, Gus ya? Betul. Nah, itu jadi 3P ini penting kita harus ingat dan kita ingatkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling presiden dan orang yang mau coba-coba masuk. Pertama, peringatan. Itu sudah dilakukan selama 1 tahun. Tahun 2026 ini perintah. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, kira-kira tidak lama dari perintah itu, dia akan mengukur. Penghukuman akan dia langsungkan. Luar biasa. Artinya begini, ini bukan menakut-nakuti, Gus. Ini memang adalah gaya dari seorang Prabowo yang dia diam-diam tapi dia perhatikan. Artinya mungkin Gus sudah banyak menerjemahkan ini dalam sebuah karakter kultural ya. Banyak sekali raja-raja Jawa itu rata-rata banyak diamnya. Tapi dia sudah mengirim telik sandi, ikut itu. Benar nggak ini kerjaannya? Jadi jangan sampai ada menteri yang merasa sudah hanya bicara di depan presiden itu sudah, tapi nanti dicek mungkin lebih duluan datang telik sandinya Pak Presiden kita ini daripada si pelaksana menteri itu. Maka hati-hati. Peringatan dalam podcast kita ini, Gus, perlu kita ingatkan kepada para menteri, para orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, hati-hati menerjemahkan Presiden 08 kita ini.
Dia memiliki banyak akal. Dia memiliki banyak teknik dan dia memiliki banyak inspirasi. Nah, sekarang bagi orang-orang yang tidak senang dengan presiden kita, apa saran Abang? Bagi yang tidak senang, ya hati-hati aja. Ini peringatan. Lebih baik you keluar dari wilayah permainan ini, diam saja, atau kalau tidak you menghadapi konsekuensi, karena beliau ini adalah seorang presiden yang memiliki kekuasaan. Bukan lagi tentara yang tidak ada kekuasaan, ada kekuasaan kok. Artinya bukan saya juga menakut-takuti dan kita mendesain Prabowo ini sebagai sosok yang tiran, tidak. Tapi rakyat lagi mendukung beliau. Rakyat ini lagi mendukung gayanya presiden kita menghancurkan mafia tambang, menghancurkan mafia minyak goreng, menghancurkan mafia macam-macam. Dan ini rakyat suka. Hari ini tadi sekatakan Gus, Purbaya ini baru 2 bulan umurnya, sudah mengalahkan reputasi Sri Mulyani yang 15 tahun itu, atau 20 tahun. Hancur, hanya gara-gara seorang Purbaya. Artinya, itulah karakter Prabowo. Dia pandai mencari orang, dia pandai menempatkan orang, dan dia pandai untuk mengukur orang. Gitu kira-kira. Dan beliau bisa memberikan ruang. Dan ada ruangan. Ekspresi yang saya ukur. Menampilkan diri, tapi dengan sebuah komitmen dan konsistensi kerjaan. Yes, itu dia Gus. Jadi artinya bagi saya peta ekonomi 2026 itu sangat realistis di kacamata saya sebagai seorang politisi, bukan ekonom loh saya ini, politisi. Kalau ekonom kan Anda punya hitungan. Jadi ada optimisme ya? Saya optimis, karena politik itu tidak ada. Di politik itu kita pesimis. Maka bagi politisi-politisi muda atau bagi anak-anak muda, optimisme itu penting, walaupun keadaan susah, harus ada optimis. Nah, sekarang apa saran Abang terhadap anak-anak muda generasi muda Indonesia terhadap kepemimpinan presiden kita ini? Intinya berikan narasi-narasi optimisme di dalam podcast di dalam bernarasi yang sangat positif. Dan tidak usah takut tidak usah takut terhadap kekuatan yang selama ini kita takuti, nanti dia lagi, itu tidak ada. Artinya jika oligarki sudah diberikan peringatan dan jika orang-orang yang serakah nomik ini sudah diperingati, maka tenang, sebentar lagi ekonomi akan tersebar. Dan buktinya gaya Purbaya, uang ada, dia sebar. Jika ada pemerintah daerah simpan uang, saya ambil, saya sebarkan kembali ke rakyat. Kan begitu gayanya Gus. Artinya apa? Ini adalah teori ekonomi yang selama ini kita pelajari. Tidak boleh uang berkumpul di satu tempat, harus disebar supaya kekuatan beli masyarakat itu tercipta. Jika masyarakat punya banyak uang, jika artinya masyarakat ini tersebar banyak memiliki uang, nilai ingin belanja dia kan tinggi, maka para pengusaha yang ingin memproduksi pulsa kertas menjadi ada harapan. Nah, optimisme ini penting Gus. Narasi-narasi seperti ini perlu kita angkat sehingga Indonesia betul-betul Indonesia terang dan Indonesia cerah. Yang merasa ini masih gelap, ya silakan keluar dari sini. Berarti bukan mungkin lagi di goa, tapi di Indonesia atau di goa, cepat keluar dari goa itu, atau tidak keluar dari Indonesia supaya lihat Indonesia dari luar. Itu pasti kelihatan terangnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Wio. Ini adalah diskusi menarik kita tentang sosok presiden kita yang tentu menjadi harapan kita semuanya. Beliau akan memimpin ke depan dengan baik, dan kita berharap wujud dari seorang senopati ing aloko, karena beliau bisa seperti Sultan Agung. Demikian pemirsa semuanya, kita lanjut dengan podcast yang berikutnya, dan ini menjadi satu inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.